Sesaat lagi Anda akan menyaksikan spesial segmen di Indonesia Aja. In association with Keunikan tradisi dan budaya menjadi daya tarik utama Desa Wisata Adat Osing Kemiren. Kedatangan saya disambut oleh kesenian barong. Hal ini tidak bisa didapatkan di tempat manapun kecuali di Indonesia aja. Desa Kemiren di Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur telah ditetapkan sebagai desa wisata budaya oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Mayoritas masyarakatnya adalah suku Osing, suku asli Banyuwangi yang masih melestarikan tradisi dan budaya Osing. Kemiren berasal dari kata kemirian atau banyak pohon kemiri. Kemiren juga kepanjangan dari kemroyok mikul, rencana nyata, prinsip bersama-sama, dan gotong royong. Untuk menuju desa wisata Osing Kemiren, waktu tempuhnya sekitar 20 menit atau sekitar 7 km dari pusat kota. Sementara dari Bandara Internasional Banyuwangi berjarak sekitar 21 km. Barong menurut masyarakat Osing adalah simbol kebersamaan karena kata barong berasal dari bahasa Osing yang berarti bersama atau kebersamaan. Kini barong Kemiren bukan lagi kesenian Banyuwangi yang bersifat sakral, namun juga bersifat hiburan, seperti saat ada pernikahan, hitanan, dan pagelaran kesenian lainnya. Dulu, barong Kemiren hanya digelar pada saat-saat tertentu, seperti saat bersih desa dan ritual lainnya. Berwisata ke desa adat Osing Kemiren tentu harus menerapkan protokol kesehatan. Setelahnya saya disuguhi pertunjukan tari gandrung. Selain sebagai maskot pariwisata Tari Selamat Datang, juga tak lepas dari kiprah maestro Gandrong Temu yang asli dusun Kedalaman Kemiren. Kalau selain untuk perekonomian, otomatis kan satu ya penunjang perekonomian masyarakat, kedua kita bisa mensungguhkan sebuah budaya dan adat tradisi kearifan lokal kita kepada dunia luar, bahwasanya kita punya kearifan lokal. Di Desa Kemiren, rumah adat suku Osing masih bisa dijumpai. Pintu ukiran kayu dan bentuk atapnya khas. Ada 3 jenis desain atap yang dikenal di tiap rumah. Di antaranya tikal balung atau 4 sisi, barisan atap 3 sisi, dan cocogan atap 2 sisi. Rumah bisa dibongkar pasang dan tahan gempa. Warga pun masih melestarikan tradisi gedokan otek. Musik otek berasal dari kebiasaan masyarakat zaman dulu ketika masa panen tiba. Para wanita menumbuk padi agar menjadi beras dan menumbuk beras saat acara pernikahan atau hitanan untuk membuat tepung beras. Suara yang dihasilkan dari memukul lesung dengan alu menghasilkan bunyi ritmis yang enak didengar. Inilah menjadi awal musik lesung atau otek yang kini digunakan untuk menyambut tamu. Ada pula tradisi mepe kasur. Tradisi ini tak hanya dilakukan setahun sekali saat ritual tumpeng sewu, tapi juga dilakukan sehari-hari dengan menjemur dan memukul-mukul kasur yang terbuat dari kapuk dan berwarna merah hitam. Fungsinya untuk mengembangkan kasur dan menghilangkan debu serta hal-hal negatif. Sementara di dalam rumah adat, tradisi menyimpan batik dalam toples masih dilestarikan. Batik merupakan warisan dari para leluhur kepada anaknya. Bukan untuk dipakai, tapi untuk disimpan dan diwariskan lagi kepada anak cucu. Tak hanya batik, setiap satu keluarga pun memiliki cangkir dengan motif dan bentuk yang sama, minimal 1 lusin. Tradisi ini kemudian dipopulerkan melalui festival tahunan ngopi 10.000 atau festival ngopi 10.000 cangkir. Karena keunikan masyarakat, adat dan budayanya yang masih dipertahankan. Karena di saat dulunya perjuangan para leluhur itu membuat kampung, itu dengan susah payah menebang hutan yang demikian rupa. Kalau ditanya itu untuk siapa? Untuk anak cucu saya.
atas pengorbanan saya untuk membangun desa ini, saya tidak minta imbalan apapun dari anak cucu saya. Cuma saya ingin anak cucu saya mau menjaga dan melestarikan peninggalan saya, yaitu adat istiadat termasuk barang-barang yang sudah saya wariskan itu. Sektor pariwisata menjadi penunjang perekonomian masyarakat Osing yang mayoritas berprofesi sebagai petani dan buruh harian lepas. Pelaku wisata seperti penyewaan homestay bermunculan. Terdapat 47 homestay mulai dari harga Rp125 hingga Rp500.000 per malam. Homestay dengan arsitektur Osing telah menerapkan protokol kesehatan. Keramahan warganya pun melengkapi kenyamanan. Tidur dan bangun di homestay ini bisa menyegarkan pikiran. Desain interior yang unik dan suasana yang tenang membuat betah tinggal di sini. Meski pandemi berdampak pada sektor pariwisata, warga tak patah semangat untuk terus memupuk kemandirian, sekaligus mempertahankan kearifan lokal. Pelaku ekonomi kreatif pun beradaptasi, seperti produk kopi kemiren jaran goyang yang dipasarkan secara daring. Dari 100%, 40% diantaranya terjual secara daring, atau selama 2021, 40-50 kg kopi per bulan terjual secara daring. Dari total penjualan 80 hingga 100 kg. Kopi kebanyakan dipasarkan ke Kalimantan, Jakarta, dan Surabaya. Konsumen kita, kebanyakan sekarang kan yang dari luar kota itu tahu dari media sosial kita. Walaupun dari sisi penjualan memang jauh lah sebelum adanya pandemi. Wisatawan pun bisa mencoba menyangrai kopi secara tradisional hingga pengemasan. Biji kopi yang disangrai tak lebih dari 15 gram selama sekitar 15 menit dengan kecepatan yang stabil. Dengan beli kreatif lokal, sama dengan turut membantu perekonomian warga sekaligus bangga buatan Indonesia. Karena kemampuan mengelola destinasi pariwisata berkelanjutan, pemanfaatan ekonomi untuk masyarakat lokal, serta pelestarian budaya bagi masyarakat dan pengunjung, Kemiren mengantongi sertifikasi Desa Wisata Berkelanjutan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada 2020. Berkunjung ke Desa Adat Osing Kemiren bisa menjadi alternatif tujuan wisata budaya. Setelah berkeliling, saya menutup hari dengan menyantap pecel pitik dan uyah asem di Warung Kemangi atau yang biasa disebut Pesantogan Kemangi. Menu serba daging ini merupakan masakan khas suku Osing. Pesona budaya Indonesia tak ada duanya. Saat kebiasaan baru dimulai, berwisatalah di Indonesia aja. Seperti di sini, di Desa Wisata Osing Kemiren. Terima kasih Anda telah menyaksikan spesial segmen di Indonesia Aja. In association with